Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat, apa kabar? Mohon maaf karena terjadi kesalahan teknis, jadi kami baru mulai. Selamat datang, selamat bergabung untuk Anda semua. Di RSCM Kencana Live in Instagram kali ini, di hari Kamis 25 Juni 2020, kembali bersama saya Tami Ulanda dalam kurang lebih 45 menit ke depan. Kami akan membahas tema hari ini, adalah menjaga kesehatan dan kebersihan hidung selama pandemi COVID-19. Dan kami akan terhubung dengan narasumber kami hari ini, yaitu Dr. Rangga Rayendra Saleh, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala leher. Dan kami akan coba mengecek beliau sudah terhubung atau belum. Sambil menunggu Dr. Rangga terhubung, kami mau menginformasikan bahwa di RSCM Kencana tetap mengadakan layanan konsultasi, layanan telekonsultasi maksud kami, di mana Anda dapat berkonsultasi dengan tim dokter kesayangan Anda dari rumah. Anda akan kami provide dari sini. Anda bisa menghubungi call center kami di 1500135 dan juga WhatsApp center kami di 0821 1257 7929. Halo, Dokter Rangga sudah terhubung dengan saya, Dok. Halo dok, mohon maaf atas terjadi kesalahan teknis. Tadi suara saya sudah jelas dok? Sudah jelas. Baik, suaranya sudah jelas ya. Dan hari ini dok, kita membahas tentang menjaga kesehatan dan kebersihan hidung selama pandemi COVID-19. Sambil kita langsung aja nih ya dok ya, karena sudah berjalan waktunya, beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Dokter Rayendra adalah pertanyaan opening nih dok. Kan selama pandemi COVID-19 ini kita nggak boleh megang hidung, mulut, mata gitu ya. Karena salah satunya hidung menjadi jalur masuknya penularan sakit. Salah satunya COVID-19, influenza, dan lain-lain. Nah dok, apakah seberapa pentingkah kita menjaga kesehatan hidung kita? Dan apakah itu juga berefek pada penurunan resiko penularan COVID-19, dok? Karena lagi pandemi nih, dok. Mohon informasinya, dok. Jadi jelas ya, suara saya kedengaran jelas. Jadi Jelas, jelas, dok. memang pada saat pandemi COVID ini kita dianjurkan untuk tidak memegang hidung ataupun mulut. Nah, penyebabnya kenapa? Karena virus ini, virus SARS-CoV-2 ini menular melalui droplet. Dan droplet ini masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung dan juga mulut, terutama hidung, karena dia masuk melalui saluran pernafasan. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita menjaga kebersihan dan juga kesehatan dari hidung kita pada saat masa pandemi seperti saat ini. Baik, jadi penting ya dok ya. Nah, penyakitnya apa saja dok yang bisa masuk lewat hidung? Penyakit apa saja yang bisa masuk melalui saluran pernapasan terutama hidung dok? Selain COVID-19 yang kita tahu. Baik, jadi penyakit-penyakit, banyak sekali penyakit yang masuk melalui hidung. Kenapa? Karena hidung ini adalah muara atau pintu dari saluran nafas kita. Nah, oleh karena itu, jadi bakteri, virus, itu semua masuk ke dalam saluran nafas melalui hidung. Yang pada akhirnya akan bisa mengakibatkan rinitis atau rhinosinusitis, ya mungkin yang orang banyak sering dengar itu sinusitis ya. Itu terjadi karena adanya inflamasi atau radang pada rongga hidung dan rongga sinus yang salah satunya diakibatkan oleh infeksi bakteri maupun infeksi virus. Nah, selain itu juga yang bisa mengganggu saluran nafas kita adalah juga polusi. Jadi untuk sobat sehat yang tinggalnya di kota-kota besar, bisa di Jakarta gitu ya, sehari-hari kita sangat terpapar oleh polusi baik dari asap kendaraan dan juga ya mungkin kalau dekat pabrik juga ada asap pabrik. Nah, polusi ini masuk ke dalam tubuh kita dan pada akibatnya juga akan mengakibatkan pada akhirnya juga akan mengakibatkan penyakit di dalam saluran nafas kita itu melalui hidung. Nah, jadi makanya penting untuk menjaga kebersihan hidung. Hidung kita secara alamiah memang memiliki beberapa mekanisme untuk bisa mencegah infeksi. Salah satunya adalah dengan adanya bulu-bulu hidung, yaitu fungsinya juga untuk filtrasi. Selain itu juga hidung kita dilengkapi oleh selaput lendir yang menghasilkan tadi lendir dan juga memiliki gerakan silia untuk mencegah
terjadinya infeksi virus ataupun bakteri. Nah, Baik. kita bisa membantu pekerjaan hidung kita tersebut dengan tadi salah satunya adalah dengan melakukan cuci hidung. Baik, baik. Nah, karena sekarang kan lagi pandemi nih dok, ini ngomongin kembali COVID-19. Sekarang udah ada peraturan wajib pakai masker gitu ya dok. Sebenarnya seberapa efektifkah penggunaan masker terhadap virus-virus seperti COVID dan lain-lain? Seberapa persentase sih dok kita bisa aman dengan pakai masker gitu? Ya, jadi kalau kita menggunakan masker dalam konteks pandemi COVID-19 itu karena tadi tujuannya untuk mencegah droplet masuk ke dalam saluran nafas kita. Karena masker itu menutupi hidung dan juga mulut. Jadi juga selain masker ini bisa mencegah transmisi atau infeksi virus semakin tinggi kalau kita semua pakai masker. Jadi misalnya kalau misalnya saya pakai masker tapi orang sebelah saya tidak pakai masker, itu hanya menurun sekitar 60-70%. Tapi kalau misalnya kita sama-sama bersama-sama kita semua bersama-sama memakai masker di saat yang bersamaan, maka risiko infeksi virus itu bisa turun sampai di bawah 5%. Nah, jadi Baik. tidak akan berfungsi kalau hanya beberapa orang saja yang pakai masker, tapi harus semua orang pakai masker. Selain itu, juga yang penting adalah bagaimana cara menggunakan masker yang benar. Tadi kita menggunakan masker untuk mencegah infeksi virus masuk ke hidung dan juga mulut. Oleh karena itu, masker itu harus juga penggunanya baik, menutup hidung dan juga mulut. Tapi jadi bukan dengan menggunakan masker yang contohnya misalnya hanya nutup mulutnya aja kayak begini, tapi hidungnya masih bisa terbuka sehingga virusnya masih bisa masuk. Atau lebih parah lagi bahkan di sini, jadi mulut dari hidungnya masih terpapar, itu maskernya tidak ada gunanya. Jadi selain siapa saja yang harus menggunakan masker, cara penggunaan maskernya juga harus tepat. Baik, jenis masker nih dok. Jenis masker apa? Masker kain amankah? Atau mungkin harusnya masker bedah dan lain-lain untuk penggunaan awam gitu ya dok? Selain tim di rumah sakit. Oke, kalau jenis masker sendiri bermacam-macam. Untuk orang yang masyarakat umum, yang disarankan adalah masker kain dengan tiga lapis bahan. Jadi ada 3 lapis masker yang dari bahan kain itu bisa filtrasi. Sedangkan kalau untuk tenaga medis yang secara umum itu disarankan menggunakan masker bedah yang juga terdiri dari 3 lapis. Sedangkan untuk tenaga medis yang memang bekerja atau berkontak langsung dengan pasien yang terkonfirmasi COVID atau tenaga medis yang melakukan tindakan-tindakan yang berisiko tinggi terinfeksi, disarankan untuk menggunakan masker yang jenisnya N95. Jadi N95 tidak diperuntukkan untuk masyarakat secara umum. Jadi kita kemana-mana pakai N95 itu tidak perlu, tapi hanya menggunakan masker kain saja yang terdiri dari 3 lapis tapi ya. Jadi bukan masker yang hanya 1 lapis atau masker yang dari bahan busa yang seperti hanya untuk fashion saja. Baik, baik. Baik dok, tadi sempat ngebahas tentang cuci hidung nih ya dok. Kayaknya menarik kalau kita bahas cuci hidung ya dok. Sebenarnya cara cuci hidung yang benar itu gimana dan sebenarnya seberapa perlu gitu? Indikasinya tuh apa cuci hidung gitu dok? Ya, jadi cuci hidung ini sebenarnya sudah ada, ya kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya bahkan sudah ada dari zaman dahulu kala gitu ya. Kenapa? Karena bahkan ya ini kita sedikit menyinggung agama sedikit ya jadinya. Karena sunnah itu Nabi bilang kalau misalnya kita wudhu itu airnya dihirup gitu ya. Airnya dihirup. Nah, jadi sebenarnya tuh dulu juga udah disarankan untuk mencuci hidung gitu. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, metodenya berkembang sedemikian rupa sehingga kita dapatlah cara cuci hidung yang sekarang. Nah, kemudian berkembang juga orang mencuci hidung dengan menyemprotkan air larutan garam atau kadang juga air berbagai macam air garam. Jadi itu berubah. Kemudian yang disarankan sekarang ini adalah kita mencuci hidung dengan menggunakan cairan normal salin atau yang kita sebut juga dengan cairan infus. Nah, kenapa sih cairan infus? Karena sebenarnya yang dibutuhkan pada saat kita cuci hidung adalah
kita membilas rongga hidung dan sinus paranasal, rongga sinus kita Mhm. itu dengan menggunakan cairan yang isotonik atau Mhm. cairan yang konsentrasi cairannya itu kurang lebih sama dengan cairan tubuh. Nah, Baik. yang paling baik adalah dengan normal salin tadi. Mhm. Nah, Mhm. kalau misalnya kita pakai air biasa, misalnya air keran, nah itu konsentrasinya sedikit berbeda. Atau kita pakai Mhm. larutan yang dicampur dengan garam, memang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan konsentrasi tersebut. Cuman kita nggak bisa menghitung atau mengukur secara pasti. Jadi sebenarnya yang paling mudah, yang sudah tersedia ada, bisa digunakan dengan bisa dibeli dengan mudah itu adalah dengan Mhm. menggunakan cairan infus atau normal salin. Baik. Nah, ada nggak dok kontraindikasinya? Jadi orang yang nggak boleh melakukan cuci hidung atau semua orang justru boleh dan disarankan gitu? Oke, jadi sebenarnya kami biasa dokter THT menyarankan kepada semua orang untuk melakukan cuci hidung. Tidak hanya yang sakit, tapi juga Mhm. yang sehat juga boleh rutin untuk Mhm. melakukan cuci hidung. Nah, Baik. namun memang ada beberapa kondisi di mana cuci hidung ini tidak disarankan. Mhm. Misalnya adalah pada bayi yang Mhm. di bawah usia 1 tahun itu kita tidak Mhm. menyarankan. Kenapa? Karena sebenarnya bukan kontraindikasi mutlak, tapi kita tidak menyarankan karena takutnya orang tuanya tidak bisa melakukan dengan benar, Mhm. takutnya malah Mhm. jadi aspirasi atau tersedak. Baik. Atau yang kedua adalah orang-orang yang eh, tidak bisa kooperatif atau tidak bisa bekerja sama, tidak bisa mengikuti instruksi. Nah, itu bisa Baik. berbahaya karena bisa terjadi tadi aspirasi atau tersedak. Kemudian Baik. yang salah satu juga kontraindikasi dalam melakukan cuci hidung adalah Mhm. orang-orang dengan eh, infeksi kronik di telinga. Misalnya Baik. pada kasus-kasus OMSK atau conge, jadi kalau Mhm. sobat sehat ada pernah riwayat infeksi telinga, kemudian Mhm. genang telinganya berlubang, itu juga kita tidak Mhm. menyarankan untuk melakukan cuci hidung. Baik, tadi kan bayi nggak boleh nih dok. Kalau anak-anak di usia berapa bisa melakukan cuci hidung di rumah? Karena kan sempat viral tuh ada video mamahnya melakukan cuci hidung untuk anaknya yang mungkin usianya masih balita gitu dok. Umur berapa yang kira-kira bisa dilakukan? Sebenarnya di atas usia 1 tahun sudah boleh kita lakukan cuci hidung, asal Baik. orang tuanya dilatih dulu, diedukasi dulu Mhm. bagaimana melakukan cuci hidung pada anak. Nah, karena caranya sedikit berbeda, bukan berbeda, tapi karena assisted cuci hidungnya, jadi orang tuanya harus harus tahu persis bagaimana cara Mhm. melakukannya dan eh, mengaplikasikannya pada anaknya dengan aman. Hmm, baik. Dok, menarik nih ya, karena hari ini spesial untuk Sobat Sehat, kita akan melakukan demonstrasi untuk pertama kalinya di live Instagram. Ada demonstrasi cara cuci hidung yang benar. Mungkin nanti dokter akan dibantu oleh tim dari THT ya dok, untuk melakukan cuci hidung. Untuk mungkin masih persiapan atau sudah ready? Kalau mungkin masih persiapan, untuk Sobat Sehat mungkin yang Siap, siap. sudah ready? Baik, mungkin boleh dok kita mulai untuk Sobat Sehat yang mungkin ingin bertanya. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini. Sambil menunggu, kami juga akan membahas pertanyaan Anda satu persatu bila waktunya memungkinkan. Dan kita mulai untuk demonstrasi cuci hidungnya. Boleh ya dok? Timnya mungkin boleh dipanggil untuk masuk ke kamera. Ada Oke, oke. nurse Nosi yang akan membantu ya dok ya. Oke, jadi kita akan demonstrasi sedikit mengenai cara Mhm. cuci hidung. Kenapa? Karena cuci hidung ini kalau nggak dicontohin, itu Mhm. susah kalau kita cuma ngomong aja gimana caranya, begini, Mhm. begini, begini. Ya. Kadang-kadang tidak bisa diaplikasikan nantinya, jadi harus Ya. dicontohkan, gitu ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita Mhm. menentukan dulu, kita melihat dulu apa saja yang diperlukan untuk cuci hidung, Ya, gitu ya. alat-alatnya dok. Mhm. Nah, yang kita perlukan adalah satu yang pasti pertama cairan infusnya dulu. Ya, ini Baik. adalah cairan yang kita gunakan untuk mencuci hidung. Kemudian yang kedua adalah Transofix ini adalah jarum untuk mengeluarkan infus tadi dari Mhm. botolnya. Kemudian yang kita perlukan juga adalah ini. Ini adalah suntikan Mhm. 10 ml, tapi nanti jarumnya kita buang. Jadi kita tidak pakai jarumnya, kita hanya pakai semprotannya saja. Ini untuk Mhm. membersihkan hidung. Oke, kita coba sekarang demonstrasinya ya. Iya, silakan. Dan selamat bergabung untuk Nurse Nosi Melina Eskap untuk membantu Dokter Angga.
mendemonstrasikan cuci hidung. Mungkin boleh sambil dibantu untuk dijelaskan, Dok. Kelihatannya suara Suster Nosi nggak terdengar. Cairan ke Ah ya, oke. gelas. Sudah masuk. Mhm. Cangkir ya, buat menaruh cairannya. Baik. Jadi cairan dari NaCl yang besar itu ditusuk dulu pakai alat yang namanya Transofik tadi, terus dimasukkan ke dalam gelas ya, nurse ya. Dimasukkan ke dalam gelas. Sambil cairannya. Kemudian kita semprot. Satu lubang hidung. Biasanya kita 3 kali semprot. Satu lubang hidung 3 kali semprot, baik. Jadi yang penting adalah jadi ini masuk ke dalam hidung ya, posisinya seperti itu, kemudian buka mulut. Yang penting adalah kita harus buka mulut supaya cairannya tidak masuk ke dalam mulut. Jadi akan keluar dari hidung sebelahnya. Oke? Sekarang langsung didorong dengan kecepatan yang agak cepat. Nah, kita lihat dia akan keluar dari hidung sebelahnya. Kemudian setelah itu baru dibersihkan dengan nanti kita buang ingus terakhir ya. Jadi itu 3 kali karena butuh 30 cc untuk membersihkan satu lubang hidung. Nah, kalau sudah 3 kali baru dilakukan pembersihan atau membuang sisa-sisa dari cairan dan lendir yang tadi kita bersihkan. Kemudian baru akan dilakukan juga di hidung yang sebelah satunya. Kenapa? Karena kita hidung ada 2 dan walaupun dua-duanya nyambung tapi itu juga harus bersihkan. Nah, sekarang kita lihat dari hidung sebelahnya. Baik. Ini menarik nih, demonstrasinya benar-benar langsung dilakukan ya, Dok. Posisinya seperti ini ya, dia lurus. Kemudian yang penting adalah kuncinya adalah dibuka mulut. Nah, selama kita membuka mulut, air atau cairan infus tersebut tidak akan masuk ke dalam mulut dan tidak akan tertelan. Sehingga biasanya pertanyaan yang muncul, Dok itu apa nggak ketelan ya? Dok apa nggak kesedak? Apa nggak tersedak atau batuk? Nah, selama kita membuka mulut dengan lebar, napas dari mulut, nah itu tidak akan terjadi cairan infus yang masuk ke dalam mulut. Nah, oke, kalau sudah 3 kali baru dibuang sisa cairannya, selesai. Jadi kita bisa lihat tadi nggak nyampe berapa, 5 menit juga nggak sampai ya. Sangat mudah untuk melakukannya, rutin bisa dilakukan oleh yang sehat 1 kali sehari. Atau kalau kita sedang sakit, misalnya lagi ada keluhan hidung tersumbat atau pilek, atau misalnya lagi bersin-bersin, itu kita bisa sampai 2 kali sehari. 30 cc untuk masing-masing hidung. Baik, nah ngomongin tadi nih, Dok, sambil didorong dengan kecepatannya agak cepat itu, tahan nafas nggak sih, Dok? Atau biasa aja? Oke, tahan nafas boleh, atau nafas biasa asal dari mulut boleh. Jadi tadi kenapa sih harus mendorongnya itu harus agak cepat? Karena kita butuh tekanan. Kita butuh tekanannya untuk mendorong si cairan infus tersebut masuk dari hidung yang satu, kemudian membilas bagian belakang hidung atau nasofaring, dan keluar dari hidung yang sisi satunya lagi. Oleh karena itu kita butuh tekanan yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya dorongnya pelan-pelan, itu malah nggak efektif. Gitu. Jadi harus dilatih, nanti sedikit-sedikit berlatih. Memang awal-awal biasanya takut, tapi kalau lama-lama udah biasa tuh. Gitu. Jadi memang butuh tekanan. Hanya tadi dokter dari Suster Nosi juga dia dorongnya cepat dan udah yakin karena memang udah biasa. Udah biasa. Nah, kalau untuk anak berarti perbedaannya hanya dengan size dari suntikannya, atau mungkin suntikannya juga pakai yang sama 10 cc. Terus cairannya juga apakah 10 cc juga, Dok? Kalau untuk anak cairan infusnya sama, cuman yang kita bedanya adalah di volumenya. Volume yang kita gunakan mencuci lebih sedikit. Kalau pada dewasa kan 30 cc, 10 kali 3. Dan kalau pada anak itu tergantung usia, tapi rata-rata kita hanya gunakan sekitar 5 cc atau 4 cc. Dan juga perbedaannya adalah ujungnya kita tambahkan konektor tip yang lebih kecil. Karena kan kita tahu hidung anak lebih kecil, jadi kadang-kadang nggak masuk dengan ujung suntikan seperti itu. Baik. Nah, mengenai alat-alat nih, Dok. Tadi kan cairannya banyak banget gitu ya. Itu bisa dipakai berapa lama? Apakah misalnya sampai cairannya habis sendiri, atau perlu diganti? Selama kita gunakan Transofix tadi,
sterilitasnya bisa dijaga. Jadi sebenarnya kita bisa pakai berulang-ulang sampai habis gitu. Nah, satu botol ini kan dia isi 500 mili ya, sedangkan kita pakai untuk masing-masing hidung itu 30 mili. Sedangkan dua hidung berarti 60. Satu hari sekali berarti ya ini kira-kira habis dalam waktu kurang lebih ya 1 minggu kurang gitu. Jadi ini bisa digunakan berkali-kali sampai habis. Sedangkan suntikan NaCl-nya, suntikan 10 cc-nya pun itu juga nggak harus sekali pakai ganti selama tidak digunakan bergantian antara satu orang dengan orang lain. Kenapa? Karena tadi itu bisa karena masuk ke hidung, jadi bisa ada resiko kalau misalnya lagi sakit bisa menularkan ke orang yang lain. Jadi selama kita pakai untuk satu orang sendiri itu kita bisa pakai sampai rusak gitu. Baik, berarti satu orang satu untuk si suntikannya, tapi cairannya boleh bareng-bareng ya dok ya, kan dituang di gelas gitu ya. Baik, menarik banget sih dok, menarik sekali. Mungkin untuk sobat sehat yang mungkin ingin bertanya mengenai proses cuci hidung atau mungkin konsultasi yang lain, Anda bisa tetap mengirimkan pertanyaan Anda di komentar di bawah ini. Dan karena demonstrasi cuci hidungnya selesai, kita mulai masuk ke pertanyaan yang masuk ke Instagram kami ya dok. Dari sobat sehat udah ada yang mulai masuk pertanyaannya. Baik, saya akan membacakan pertanyaan pertama yang cukup menarik nih dok, dari Suki Nogita. Dok, izin bertanya, ibu saya setelah operasi sinus nafasnya agak tersengal. Ibu saya jadi agak sedikit sesak saat menggunakan masker saat keluar rumah. Untuk pencegahan COVID-19, apakah ada solusi lain? Jadi kalau pakai masker agak tersengal karena mungkin habis operasi sinus gitu dok. Mohon pendapatnya dok. Oke. Ya, biasanya kalau kita operasi untuk operasi sinus gitu ya. Nah, sebenarnya gini, harusnya tujuan dari operasi sinus itu adalah untuk menghasilkan hidung yang lapang. Jadi sebenarnya nggak boleh tuh ada keluar hidung tersumbat. Jadi artinya perlu dicari tahu apa sih masalahnya, kenapa setelah operasi sinus ini masih terjadi adanya sumbatan nafas atau hidung tersumbat. Nah, setelah kita udah identifikasi apa penyebabnya, baru kita atasi hidung tersumbatnya. Jadi bukan mencari alternatif lain bagaimana caranya supaya bisa tanpa masker, karena memang sampai saat ini belum ada cara lain untuk mencegah infeksi selain menggunakan masker dan juga menjaga jarak dan juga cuci tangan gitu. Jadi lebih baik kalau saran saya kita cari tahu dulu apa sih penyebabnya ibu ini setelah operasi hidungnya jadi tersumbat gitu. Pasti ada sesuatu yang kelainan di situ. Nah, kita harus cari. Nah, kalau kita sudah lihat apa penyebabnya, kita atasi hidung tersumbatnya supaya ibu bisa menggunakan masker gitu. Nah, sementara ini memang belum ada cara lain selain menggunakan masker dan juga menjaga jarak serta cuci tangan. Baik, jadi kembali lagi ke dokter PHT yang megang ya dok ya, untuk di follow up kembali ya. Baik, lalu ada pertanyaan lagi yang masuk dok dari Hemastia. Dokter, kalau habis bersin terus basah, bolehkah dipakai lagi mungkin masker ya dok? Kalau bersin terus kan maskernya basah, apa boleh dipakai lagi? Apa harus ganti gitu dok? Ya, jadi masker ini memang kita gunakan idealnya sekitar 6-8 jam. Atau jika masker tersebut terkena percikan cairan tubuh, misalnya darah gitu ya, atau maskernya basah. Kenapa masker basah kita harus ganti? Karena dengan kondisi yang basah, filtrasi masker ini menjadi berkurang. Sehingga efektivitas masker untuk mencegah kita tertular penyakit jadi menurun. Jadi kalau misalnya makanya gini, biasanya kalau kita lagi sakit, misalnya kita flu, bersin-bersin, hidung meler, itu masker jadi lebih gampang basah. Sehingga kita harus mengganti masker tersebut lebih sering. Cuman kalau kita sehat, nggak ada keluhan, nggak ada keluhan saluran nafas gitu ya, nggak ada bersin-bersin, nggak ada meler, nggak ada batuk ya, itu biasanya masker itu bertahan kering dan kita baru menggantinya 6-8 jam. Tapi kalau misalnya kita sedang batuk-batuk hebat, batuk berdahak, nah itu akan lebih cepat basah. Sehingga kalau udah basah kita harus ganti. Baik, itu juga menjawab pertanyaan yang tadi ya dok, Hemastia, boleh berapa lama dipakai masker katanya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi yang masuk.
Ya dok, dari sebentar dari Mami Nila Tabusalam. Ya dok, kalau abis berenang kan kemasukan air, terus susah dikeluarinnya kan, akhirnya kita korek pakai cotton bud, akhirnya infeksi gitu. Nah, solusinya gimana dok? Oke, ini sepertinya telinga ya maksudnya yang kemasukan air ya. Jadi Iya. memang seringkali kalau setelah berenang atau kadang-kadang setelah mandi itu kita mengeluh seperti telinganya tertutup sebenarnya. Nah, karena kita habis berenang, jadi dikiranya orang biasanya pikir, oh ini kemasukan air nih, jadi makanya kupingnya rasanya ketutup. Jadi itulah kenapa orang biasanya bilang kemasukan air. Padahal sebenarnya telinga itu adalah suatu rongga yang buntu. Sehingga kalau misalnya ada air yang masuk, misalnya pada saat berenang atau pada saat mandi, air itu akan keluar kembali dari liang telinga kita. Nah, yang sering dikeluhkan orang, misalnya setelah berenang dia ada telinga yang tersumbat, seperti kemasukan air, sebenarnya itu adalah kotoran, biasanya itu adalah kotoran telinga yang penuh, karena dia terkena air, kemudian kotoran tersebut sedikit mengembang sehingga jadi menyumbat telinga secara total. Nah, itu yang akan menyebabkan keluhan telinga terasa tertutup. Nah, yang harus dilakukan adalah bukan dengan cara mengorek telinga. Kenapa? Karena kalau kita mengorek telinga, maka kotoran tersebut malah akan semakin terdorong jauh ke dalam telinga, dan juga konsistensinya akan jadi semakin keras nantinya, akan membatu. Nah, itu akan menjadi, selain keluhannya tertutupnya lebih berat, yang tadi juga bisa terjadi resiko infeksi. Yang lainnya juga bisa cotton kapasnya, ujungnya itu tertinggal di dalam telinga. Nah, itu sering juga kita menemukan kasus-kasus seperti itu. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah, kalau misalnya kita tertutup seperti setelah berenang kita terasa tertutup karena kayak kemasukan air, yang bisa dilakukan adalah kita diemin aja. Kecuali biasanya kalau misalnya dia kotorannya belum penuh sekali, dia akan hilang sendiri. Tapi itu merupakan penanda bahwa ada kotoran yang sudah menumpuk dalam liang telinga kita. Artinya, kalau misalnya sudah seperti itu, sahabat sehat harus konsultasi ke dokter, ya, dokter umum atau dokter THT untuk memeriksakan. Berarti itu artinya sudah ada kotoran yang sudah ada kotoran yang menyangkut di dalam liang telinga, gitu. Baik, oke. Ada pertanyaan lagi yang masuk. Mungkin dari pertanyaan yang sama ya dok. Dari Hemasti ya. Cuci hidung pakai air garam di rumah, mungkin takutnya kan nyari NaCl susah, atau harus pakai resep gitu ya. Boleh nggak pakai air garam aja yang di rumah gitu dok? Terus kalau sama wudhu tuh sama atau enggak gitu dok? Pertanyaannya. Iya. Jadi kalau menggunakan air garam, memang ada kepustakaan lama atau tulisan-tulisan lama yang menyebutkan bahwa kita bisa meracik sendiri, tadi misalnya dengan air berapa liter dicampur dengan berapa sendok garam. Sebenarnya tidak berbahaya, cuman agak sulit untuk kita memastikan konsentrasi air garam itu sesuai dengan konsentrasi cairan tubuh. Satu, yang pertama. Yang kedua, sterilitasnya juga kita tidak bisa yakinkan. Kalau misalnya kita pakai cairan infus, selain dia isotonik, selain itu juga dia steril. Karena kan dari pabrik ya, jadi kita bisa memastikan bahwa air yang masuk ke dalam hidung kita itu steril, tidak meningkatkan resiko infeksi. Jadi makanya, walaupun kalau kita baca-baca di mana-mana, mungkin ada yang pakai air garam, dicampur segala macam, itu ya bisa juga digunakan, tapi tetap kita menyarankan dengan cairan infus. Cairan infus ini sebenarnya cukup mudah didapat gitu, bisa dibeli di apotek gitu ya, itu bisa dibeli. Nah, kemudian kalau sama nggak ada wudhu, tadi seperti yang saya sudah bilang bahwa ini bentuk paling awalnya nih dari cuci hidung, kemudian berkembang jadi seperti sekarang ini. Karena kan dulu kan nggak ada sprit 10 cc, nggak ada cairan infus gitu ya, jadi yang digunakan adalah dengan air, kemudian menghisap air tersebut dan juga membuang kembali. Jadi sebenarnya prinsipnya hampir sama, cuman kita modifikasi gitu ya, disempurnakan caranya sehingga diciptakanlah cara cuci hidung yang seperti sekarang ini. Tapi sebenarnya prinsipnya sama. Baik, oke. Pertanyaan lanjutan dok dari Ken_Larasati. Dokter, hasil ronsen dan pemeriksaan tulang hidung saya bengkok dan terjadi hipertrofi konka. Dokter spesialis THT saya menyarankan untuk operasi, tapi saya menolak. Apakah cuci hidung bisa menjadi alternatif pengobatan saya? Menarik ya dok. Oke, gini.
memang banyak orang mengalami tulang sekat hidung yang bengkok dan juga hipertrofi konka. Itu banyak terjadi. Nah, sekarang yang harus kita lihat adalah apa keluhan atau apa yang mengganggu dari pasien ini. Gitu. Seringkali keluhannya adalah hidung tersumbat, gitu ya. Nah, hidung tersumbatnya kita lihat seberapa berat sih dan seberapa mengganggu. Memang dengan kita melakukan cuci hidung itu bisa mengurangi keluhan hidung tersumbat pada pasien ini, gitu. Nah, jadi memang itu salah satu terapi konservatif yang bisa dilakukan. Cuman yang harus diperhatikan adalah kalau misalnya derajat deviasi atau derajat bengkok tulang hidungnya itu berat atau hipertrofi konkanya itu berat sehingga sumbatan hidungnya menetap, nah itu memang tidak ada jalan lain mungkin selain operasi gitu. Tapi setelah operasi pun juga akan lebih baik kalau kita melakukan cuci hidung. Kenapa? Karena operasi pada rongga hidung, baik itu untuk meluruskan tulang hidung atau untuk operasi sinus, pasca operasi pasti akan terbentuk banyak kerak atau lendir yang mengering di dalam hidung kita. Nah, akibatnya akan terjadilah hidung tersumbat. Supaya itu keluhan hidung tersumbatnya tidak mengganggu dan juga hasil operasinya juga lebih baik, itu selalu kita lakukan kita berikan cuci hidung untuk pasien. Baik, nah berapa hari post operasi dok bisa dilakukan cuci hidung? Nah itu tergantung dari jenis operasinya apa. Jadi kalau untuk untuk operasi sinus itu beda, untuk operasi pelurusan tulang hidung itu juga beda timingnya. Cuman biasanya sih setelah operasi bisa langsung digunakan cuci hidung supaya mencegah deposit dari kerak gitu ya, yang akibat dari lendir yang mengering dan juga tadi kumpulan dari lendir yang bisa menyebabkan hidung tersumbat. Oke, baik dok. Ada pertanyaan mendasar lagi yang mungkin kejadiannya banyak di sekitar kita nih dok. Kalau untuk penanganan mimisan, khususnya pada anak atau mungkin pada dewasa, cara penanganan yang benar itu seperti apa dok? Oke, ya jadi mimisan itu disebabkan karena pecahnya pembuluh darah di hidung. Mimisan itu bisa disebabkan karena pembuluh darah di hidung bagian depan yang pecah atau di bagian belakang. Paling sering memang akibat pembuluh darah di tulang hidung yang di bagian depan. Oleh karena itu, pengobatan atau penanganan pertama yang kita bisa lakukan adalah yang pertama pasien atau ya anak atau orang ini kita posisikan dengan posisi duduk, jadi jangan tiduran karena nanti resiko darahnya akan tertelan. Jadi posisinya duduk, sedikit menunduk, kemudian kita lakukan penekanan pada kedua cuping hidung seperti ini, ya karena paling banyak penyebab mimisan adalah karena pecahnya pembuluh darah di area depan hidung. Jadi kalau kita lakukan penekanan seperti ini, nah itu akan menekan pembuluh darah yang pecah sehingga dia akan berhenti. Nah, biasanya kita lakukan penekanan sekitar 10-15 menit. Kalau misalnya sudah dilakukan seperti itu, tidak berhenti juga pendarahannya, baru artinya harus dibawa segera ke emergency atau gawat, karena ini adalah satu kasus gawat daruratan. Nanti di rumah sakit biasanya kita lakukan pemasangan tampon atau tampon hidung gitu ya untuk menghentikan pendarahan. Atau bahkan untuk kasus yang berat, yang masif, itu kita bisa sampai lakukan eksplorasi di kamar operasi. Tapi untuk sobat sehat di rumah yang bisa dilakukan tadi adalah dengan menekan seperti itu. Jadi bukan dengan memasukkan daun sirih atau apa ke dalam hidung gitu ya, tapi dengan menekan. Gitu. Iya betul dok. Ada pertanyaan lagi dari sobat sehat dok, dari Vinifitria.8171. Dok, apakah cuci hidung dapat mengurangi gatal pada telinga? Oke, sebenarnya kalau gatal di telinga itu biasanya akibat bisa kotoran, bisa jamur. Intinya gatal di telinga itu diakibatkan oleh suatu kelainan pada liang telinga. Nah, pada kondisi genang telinga yang utuh, liang telinga dan rongga hidung ini adalah ruangan yang terpisah, gitu ya, sehingga cuci hidung tidak bisa mengurangi gejala gatal pada telinga. Nah, kita harus cari nih, kenapa sih gatal pada telinganya? Itu biasanya paling sering ya karena ada kotoran telinga. Yang kedua paling sering adalah tadi ada infeksi jamur di liang telinga. Kita atasi penyebabnya untuk mengurangi gatal tersebut.
Baik, ada pertanyaan yang mungkin kurang lebih tersambung nih dok, dari Lydia Navratilova. Orang-orang yang mengalami radang tenggorokan katanya disarankan untuk cuci hidung. Nah, kalau ini berhubungan nggak dok? Ya, nah kalau ini berhubungan, kenapa? Karena eh, apa namanya, tenggorok dan juga hidung itu adalah dua rongga yang sebenarnya merupakan satu kesatuan. Jadi dari hidung dan tenggorok itu dia tersambung melalui nasofaring, namanya bagian belakang hidung. Nah, karena mereka adalah satu satu apa namanya, satu rongga yang sama, satu rongga yang saling berkaitan, jadi cuci hidung juga bisa mengurangi gejala tadi pada saat radang tenggorokan, misalnya pada nyeri atau misalnya ada batuk, itu juga bisa diperbaiki atau bisa dikurangi dengan cuci. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Sobat Sehat, dari saya _Hasna. Seminggu ini alergi sama masker bedah yang ada bulu-bulu halusnya. Sering dikucek-kucek karena gatal. Akhirnya luka dan juga bengkak seperti jerawat besar gitu dok. Bagaimana cara merawat yang benar? Selama ini cuma pakai cotton bud aja, katanya gitu dok. Oke, ya jadi memang ada beberapa orang yang sensitif dengan penggunaan masker. Kalau kita menggunakan masker seharian penuh pun, biasanya area di sekitar hidung dan mulut kita ini kulitnya menjadi apa namanya, menjadi lembab karena selama seharian tertutup oleh masker. Nah itu yang kemudian nanti akan muncul adalah ya tadi jerawat, kemudian ruam-ruam di kulit. Sebenarnya lebih ke dokter kulit ya, tapi nggak apa sih. Tapi pada prinsipnya adalah kita pilih jenis masker yang tidak membuat iritasi. Jadi jenis masker itu macam-macam. Jadi beda bahan, tentunya akan beda efek juga sama kita. Cuman tadi biasanya yang menjadi masalah adalah karena kita pakai seharian gitu. Jadi ya memang sebisa mungkin kita mengganti masker tersebut. Kenapa? Karena kalau kita pakai dari pagi sampai malam masker yang sama, itu kita kan apa namanya, jenis masker, bahan masker itu akan kontak terus sama kulit kita selama sehari. Kalau kita ganti, ada waktu kita sedikit kena udara bebas gitu ya, jadi kelembapannya juga berkurang. Baik, menyambung pertanyaan yang tadi nih dok, ada pertanyaan dari Indra Ridwan. Jadi kalau misalnya pakai masker kain, terus cuma pakai sebentar doang, terus dimasukin ke dalam tas, apa boleh dipakai kembali dok? Karena kan harusnya 4 jam tuh udah diganti gitu ya dok. Pendapatnya gimana dok? Ya, memang sebaiknya kalau sudah kita lepaskan, itu kita nggak pakai lagi ya, karena kita nggak tahu apakah itu masih bersih atau enggak. Selain itu juga kalau kita masukin ke dalam tas, kalau bisa itu terpisah dari benda-benda lain di tas kita. Karena masker itu kan kita bisa bilang dia infeksius, karena depannya itu kan udah kena udara segala macam. Jadi sebaiknya dimasukkan ke dalam kontainer ya, plastik atau tempat lainnya, atau kantong yang terpisah baru masuk ke dalam tas. Jangan langsung dimasukin aja ke dalam tas, karena itu akan akan mengkontaminasi benda-benda lain yang ada di dalam tas tersebut. Memang ya nggak ada sih yang bilang berapa 1 jam kah apa 2 jam kah boleh dipakai lagi, tapi prinsipnya adalah selama kita bisa menjamin itu maskernya masih kering, kemudian kita simpan juga di tempat yang terpisah, sebenarnya kalau misalnya masih belum dari berapa 6 sampai 8 jam masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Baik. Ada pertanyaan kembali dari Sobat Sehat, Gayung_Nurul. Selamat siang dok. Mau tanya dong, untuk penyakit sinusitis sebaiknya berapa kali melakukan cuci hidung? Ya, ini tadi udah sempat saya bahas sedikit juga, bahwa kalau pada klien ada yang penyakit misalnya sinusitis atau rinitis alergi itu gangguan pada hidung akibat alergi, itu disarankan ya khususnya sinusitis ya, itu disarankan untuk 2 kali sehari. 2 kali sehari dengan volume 30 ml per hidung. Sedangkan kalau untuk orang yang sehat, yang tidak ada keluhan, itu cukup dengan 1 kali sehari. Baik, menyambung pertanyaan tentang cuci hidung nih dok, ada pertanyaan dari Dini Apriliantiwa. Kalau anak sering mimisan, aman nggak sih dok dilakukan cuci hidung gitu? Oke. Aman. Jadi cuci hidung memang juga kita sarankan untuk anak-anak yang sering mimisan berulang gitu ya. Karena biasanya pada anak yang mimisan berulang itu ada inflamasi yang terus-menerus atau peradangan yang menetap terjadi pada rongga hidungnya, atau pembuluh darahnya yang memang masih
rapuh sehingga mudah berdarah. Nah, itu kita sarankan untuk cuci hidung justru secara rutin untuk mencegah mimisan tersebut berulang. Tapi kalau pada saat mimisan memang kita tidak sarankan untuk melakukan cuci hidung. Tadi kalau mimisan kan ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Tapi setelah mimisannya itu tertangani, untuk mencegah supaya tidak berulang lagi, kita sarankan untuk rutin cuci hidung. Baik, kembali lagi pertanyaan soal cuci hidung nih dok dari Ina_Susina. Apakah cuci hidung itu aman untuk pasien anak post transplant ginjal dok? Oke, sangat aman. Jadi pasien-pasien pasca transplant, baik ginjal maupun liver ya atau hati, itu kita harus jaga supaya tidak jadi infeksi. Ya, biasanya pasien-pasien yang menjalani transplantasi akan mendapatkan obat-obatan yang sifatnya menekan sistem imun. Nah, oleh karena itu justru cuci hidung sangat baik dilakukan. Kenapa? Karena cuci hidung mencegah tadi masuknya infeksi virus, infeksi bakteri dari hidung ke saluran nafas. Jadi justru untuk mencegah supaya karena orang-orang yang pasca transplant ini kan nggak boleh batuk pilek gitu ya, nggak boleh infeksi sedikit pasti jadi masalah karena menggunakan obat-obatan tadi imunosupresan atau menekan sistem. Jadi justru kita sarankan untuk melakukan cuci hidung supaya tidak terjadi infeksi yang masuk saluran nafas. Karena infeksi paling sering itu masuk dari saluran nafas gitu. Karena ya kita kan setiap hari bernafas, kita keluar aktivitas gitu ya. Jadi memang paparan terhadap patogen atau penyebab penyakit dari saluran nafas itu sangat tinggi. Karena itu kita baik untuk melakukan cuci hidung secara rutin. Baik, ada pertanyaan lagi nih dok. Perlukah air humidifier di rumah? Kan bilang bisa bikin kelembapan gitu ya, iklannya gitu. Perlu nggak sih dok sebenarnya? Memang beberapa alat air purifier mengklaim bisa mengurangi tungau. Jadi penyebab orang sensitif atau alergi itu paling banyak adalah tungau debu rumah. Nah, tungau debu rumah ini ya bisa ada di bantal, bisa ada di kasur gitu ya, atau di lemari. Nah, memang air purifier ini mengklaim bahwa bisa menyaring partikel-partikel tersebut, jadi tungau tersebut bisa disaring sehingga tidak menyebabkan alergi. Nah, tapi ya efektivitasnya memang saya belum pernah baca ya seberapa efektifnya. Tapi tadi sebenarnya dengan cuci hidung juga udah cukup gitu loh. Dan cuci hidung lebih murah daripada air purifier. Ya benar dok. Lalu ada satu lagi pertanyaan nih dok dari Iin Gunawan 75. Selamat siang dok. Kondisi sinusitis apabila lagi kambuh terus di fisioterapi. Nah, kira-kira akan berulang kambuh lagi nggak sih dok? Jadi mungkin pasien ini punya kondisi sinusitis, lalu diterapinya dengan fisioterapi, itu kira-kira efektif atau enggak gitu? Atau akan kambuh kembali? Jadi kita harus tahu dulu bahwa sinusitis itu ada dua macam. Ada sinusitis yang akut dan juga ada sinusitis yang kronik. Sinusitis akut biasanya disebabkan karena tadi peradangan yang mendadak biasanya akibat kalau sinusitis akut seperti ini biasanya dia akan sembuh ya, tapi memang bisa muncul di kemudian hari. Nah, itu satu. Yang kedua, ada sinusitis yang sinusitis kronik. Kalau sinusitis kronik biasanya bukan disebabkan karena infeksi virus ataupun bakteri, tapi disebabkan karena memang ada kelainan pada rongga hidungnya yang membuatnya faktor resiko. Atau ada tadi faktor alergi biasanya, ada atopik atau riwayat alergi yang menyebabkan terjadi sinusitis kronik. Nah, kalau sinusitis kronik ini dia gejalanya akan menetap terus-menerus. Dia nggak sembuh, mungkin bisa terkontrol gejalanya tapi tidak sembuh secara total. Nah, jadi tidak seperti sinusitis akut. Nah, jadi kita harus bedakan dulu sinusitis yang mana nih, gitu. Apakah akut atau kronik? Kalau akut pun, jadi gini, kalau orang bilang, oh saya sinusitis, itu bukan berarti selamanya akan sinusitis, gitu. Karena kalau misalnya di sinusitis akut, maka dia akan sembuh. Cuman memang mungkin beberapa bulan kemudian bisa kambuh lagi. Tapi itu berbeda dengan penyakit yang sebelumnya, gitu. Nah, jadi ya tadi sebenarnya terutama juga untuk yang kronik ya, karena dia kan menahun akan begitu terus. Nah, dengan kita melakukan cuci hidung, gejala-gejala yang mengganggu pada sinusitis kronik itu akan ditekan, akan menurun, sehingga
tadi orang ini tidak perlu, misalnya tidak perlu konsumsi obat, atau misalnya juga bahkan tidak perlu sampai operasi, tapi cukup dengan cuci hidung gitu. Baik. Baik, betul ya dok. Nah, lalu apakah sinusitis itu menurun ya dok? Karena banyak kasus juga ibunya sinusitis, ternyata anaknya juga gitu. Pendapatnya gimana nih dok? Oke, sinusitis bukan suatu penyakit keturunan ya, tidak diturunkan secara genetik. Cuman memang kalau misalnya orang tua dengan alergi, dengan atopi, itu bisa menurun pada anaknya, sehingga Baik. juga bisa beresiko menjadi sinusitis juga. Tapi pada dasarnya sinusitis itu sendiri bukan penyakit bawaan, bukan penyakit yang diturunkan secara genetik. Kayak tadi juga sebelumnya pertanyaannya mengenai fisioterapi. Fisioterapi ada banyak macam ya, ada yang pakai uap, ada yang pakai infrared, gitu ya. Nah, cuma memang metode-metode fisioterapi ini sudah banyak yang kita tinggalkan karena itu memang cara-cara yang lama gitu ya. Tapi sekarang sebenarnya sudah banyak digantikan dengan cuci hidung ini gitu, karena tadi lebih mudah, bisa dilakukan sendiri di rumah. Karena kalau fisioterapi harus ke rumah sakit, harus sedangkan cuci hidung bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi sebenarnya fisioterapi ini untuk sinusitis ya itu sudah banyak kita tinggalkan. Baik. Dok, ngomong-ngomong soal konsultasi nih dok, karena sekarang lagi pandemi ya, kadang-kadang ada orang yang kayaknya worry gitu mau ke rumah sakit. Bisa nggak sih dok kalau telekonsultasi gitu lewat video call dan lain-lain gitu kalau ke dokter THT? Iya, jadi kami memang di THT ini, ya mungkin juga dokter-dokter yang lain, menyarankan hanya berobat kalau misalnya yang emergency atau tapi pandemi ini kan sudah berlarut-larut terus ya, jadi ya mau nggak mau tentunya orang-orang yang dengan sakit kronik pasti harus kembali berobat ke rumah sakit. Tapi untuk orang-orang yang penyakitnya baru gitu ya, dan misalnya mungkin ringan gitu ya, nggak terlalu sampai mengancam nyawa, itu sangat bisa dilakukan dengan telekonsultasi. Contohnya ya tadi ini seperti ini, misalnya kita bisa cerita, pasiennya bisa cerita apa keluhannya gitu ya, kita bisa. Kadang-kadang juga kalau misalnya telekonsultasi bisa juga dengan mengirim foto atau juga bisa dengan memperlihatkan misalnya kalau rongga mulut bisa dikasih lihat di videonya. Jadi untuk THT itu sendiri juga sangat mungkin dilakukan dengan telekonsultasi. Seperti di Kencana ini RSCM Kencana juga kita sudah melakukan telekonsultasi di bidang THT. Baik, betul. Kembali lagi kami informasikan, RSCM Kencana mengadakan layanan telekonsultasi. Anda bisa melakukan perjanjian di 1500135 dan juga di WhatsApp center kami di 0821 1257 7929 dan juga Anda bisa melakukan pemeriksaan untuk COVID-19 di nomor perjanjian yang sama 1500135 dan juga nomor WhatsApp yang sama di 0821 1257 7929 dan juga Anda bisa mengakses di bio Instagram kami di @rscm.kencana. Untuk Anda semua yang mungkin penasaran pengen ketemu Dokter Rangga secara langsung mungkin ke RSCM Kencana, Anda bisa datang karena RSCM Kencana sudah menjadi zona hijau tapi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah gitu. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Sobat Sehat. Pertanyaannya gini, dari Tita Yulianti, dok kalau misalnya hidung atau telinga anak kemasukan benda asing, tindakan awalnya apa dok? Oke. Ya, benda asing hidung atau telinga pada anak ini kasus yang cukup sering kita temui ya. Tindakan awal yang dilakukan adalah untuk orang tua untuk jangan mencoba mengeluarkan. Karena dengan tindakan yang orang tua lakukan itu beresiko untuk memperburuk keadaan sebenarnya. Misalnya pada benda asing hidung itu kalau orang tua coba untuk mengeluarkan malah bisa kedorong semakin dalam. Begitu juga dengan telinga juga sama. Jadi tindakan yang awal yang harus dilakukan adalah satu, jangan mencoba, yang kedua langsung bawa ke dokter. Karena itu harus dilakukan tindakan khusus untuk bisa mengeluarkan benda asing tersebut. Baik. Nah dok, kalau kita ke dokter gigi kan ada 6 bulan sekali gitu periksa. Nah kalau ke dokter THT apa ada jangka waktunya yang rutin harus memeriksakan kondisi THT dok? Iya, untuk THT juga sama. Kita sarankan untuk kontrol rutin 6 bulan sekali. Tadi karena terutama untuk kebersihan telinga ya, kita tidak menyarankan untuk sobat sehat melakukan pembersihan telinga sendiri dengan mengorek atau
mengorak dengan cotton bud atau mengorak dengan pengait. Nah, itu kita tidak sarankan karena tadi lebih banyak resikonya. Jadi sebaiknya cukup dengan 6 bulan sekali kontrol ke THT untuk kita periksa. Dan kalau memang ada kotoran kita akan bersihkan. Jadi prinsipnya memang sama dengan dokter gigi yang melakukan scaling setiap 6 bulan sekali. Baik, dok, ini ada pertanyaan terakhir, mungkin baru tergabung Sobat Sehatnya ya dok, dari Endar Kusuma Yudia. Dok, kalau untuk anak cuci hidung diperbolehkan umur berapa? Mungkin boleh diulang dok, karena itu pembahasan kita yang awal ya dok. Ya, jadi umur berapa sebenarnya relatif tergantung dari bagaimana kooperatif anak tersebut. Apakah anak tersebut bisa kita dudukan, bisa mengikuti perintah, bisa kita... Intinya kalau anak itu masih belum bisa kita handle dengan baik, dia masih lari-lari segala macam, nggak kooperatif, tidak disarankan. Tapi biasanya di atas usia 1 tahun sudah bisa kita lakukan. Dengan tentunya assisted ya oleh orang tuanya, jadi bukan anak itu melakukan sendiri. Gitu ya, biasanya sih ya 1 tahun sudah bisa kita lakukan untuk cuci hidung. Baik, dok, kelihatannya pembahasan kita seru banget, tapi waktu jualah ini sudah hampir selesai nih dok, waktu kita dok. Mungkin kata penutup nih dok, dari dokter Rangga untuk materi kita hari ini dok, boleh disampaikan untuk sahabat saya semua yang mungkin sudah tergabung di Instagram kita kali ini, atau mungkin nanti yang akan melihat siaran ulang kita dok, monggo dok. Baik, jadi ya seperti kita tahu saat ini pandemi COVID-19 masih menjadi masalah di negara kita. Setiap hari kasus masih semakin bertambah, sekitar 1.000 setiap hari. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita dengan baik ya. Salah satunya adalah dengan cara menjaga kebersihan dan kesehatan hidung kita. Karena hidung ini adalah salah satu jalur masuknya virus ke dalam tubuh kita. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan hidung kita adalah dengan melakukan cuci hidung secara rutin menggunakan cara normal salin. Nah, dengan cuci hidung ini, selain kita bisa juga mencegah infeksi baik bakteri ataupun virus ke dalam tubuh, juga bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh kita sehingga pada akhirnya kita akan terhindar dari infeksi virus COVID-19 ini. Baik, terima kasih untuk Dokter Rangga. Untuk Anda semua Sobat Sehat yang mungkin ingin berkonsultasi lewat telemedicine atau juga datang langsung ke RSCM Kencana, Dokter Rangga berpraktek di Senin dan Kamis. Dengan perjanjian, Anda bisa menghubungi di call center kami 1500135 atau di WhatsApp center kami di 0821 1257 7929. Dan juga Dok, terima kasih. Ternyata waktu kita sudah habis. Terima kasih dokter sudah tergabung. Mungkin lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dok. Untuk sobat saya semua, tetap lakukan physical dan social distancing. Terus juga sampai ketemu lagi di talk show selanjutnya. RSCM menolong memberikan yang terbaik. RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Saya Tami Ulanda, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.